Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa iqtada bihudah. Kalam hikmah yang berikutnya yang alhamdulillah kita baca di sore hari bulan Ramadan ini, mudah-mudahan berkah dan bermanfaat. Qala Sayyidil Imam Qutbud Da'wati wal Irsyad Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu, an-naimu yuqad wal ghafilu yadhakkar wa man lam yujdi fihi tazkir wa tanbih fahuwa mayyit. Innama tanfa'ul mau'izah man akbala 'alaiha biqalbihi wa ma yatadhakkaru illa man yunib. Di kalam hikmah yang ketiga ini, Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad beliau menyatakan, an-naimu yuqad, orang yang tertidur itu masih bisa untuk dibangunkan. Dia masih tidur ya, bukan wafat kan? Kan dia hanya tidur. An-naimu yuqad, orang yang tertidur terlelap, maka dia masih bisa untuk dibangunkan. Ya, tidur ma'ruf ya, tidur itu ketika ya seseorang hilang daripada kesadarannya. Yang dimaksud dengan tertidur di sini adalah orang yang telah dikuasai oleh cinta kepada dunia. Kalau cinta dunia secara umum orang suka, ya, dalam batasan yang normal, ya secara umum itu banyak. Tapi ini enggak, dia dikuasai oleh cinta dunia. Kemudian syahwatnya dia tadi itu sudah menguasai dirinya untuk mengajak kepada melanggar Allah dan bermaksiat. Maka sebagaimana orang yang tidur itu dibanguni ya kalau subuh, atau kalau tidur siang dibanguni untuk menjalankan sholat misalnya, untuk menjalankan amalan yang wajib. Begitu juga orang yang tergila-gila dengan dunianya seharusnya dibangunkan, sehingga dianjurkan kembali untuk mengingat kepada zuhud terhadap dunia. Yakni ada rimnya gitu ya, ada rimnya, sehingga dia punya rim. Tidak terus seperti bola salju, semakin dia menggelinding semakin besar. Semakin dia mendapatkan dunia semakin kedonyan, semakin kedonyan. Wala yamlau jawf ibni Adam ila turab, dikatakan tidak ada yang bisa memenuhi perut daripada manusia illa turab, kecuali tanah. Kiasan ini ya, tidak ada orang sekaya Qarun sekalipun masih haus akan harta. Sampai kapan? Sampai perutnya ini dipenuhi dengan tanah, yakni ketika dia sudah ada di alam kubur. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. At-takasur yakni memperbanyak harta, saling berlomba. Tidak mau kalah, lalu ini mobilnya 25, saya harus 26 atau lebih. Alhaakumut takasur, sampai kapan? Hatta zurtumu al-maqabir, sampai kalian masuk ke dalam liang lahat. Sudah selesai, tidak bisa apa-apa sekarang. Jadi kalau gitu tidak ada habisnya. Jadi diajak, diingat zuhud terhadap dunia. Dan zuhud itu sebagaimana dikatakan, ada yang menisbatkan itu kalam Sayyidina Ali bin Abi Thalib, az-zuhud ya laisa zuhud alla tamlika syai'an. Zuhud itu bukan berarti ketika kamu tidak memiliki sesuatu, bukan itu. Maksudnya belum tentu. Ketika orang yang tidak memiliki kemudian dikatakan zuhud, belum tentu. Mungkin sama Allah belum dikasih yang banyak tapi gerundel terus. Aduh, saya ini kenapa ya kok saya ini kayak gini, tetangga saya kayak gitu, gerundel ya. Jauh dari kata zuhud. Mungkin Allah titipi banyak, tapi mungkin dia zuhud. Laisa zuhud alla tamlika syai'an walakin az-zuhud alla yamlikaka syai'un. Jadi zuhud itu bukan ketika kamu tidak dikatakan zuhud ketika kamu tidak memiliki apapun. Tapi zuhud adalah ketika kamu tidak dimiliki oleh sesuatu. Faham bedanya? Jadi zuhud itu bukan berarti orang tidak punya apa-apa. Tapi zuhud ketika perkara-perkara tidak berhasil memiliki daripada dirimu. Jabatan tidak berhasil memiliki dia, harta tidak berhasil memiliki. Dalam arti memiliki apa?
diatur oleh dunia, oleh harta, diatur oleh jabatan. Yang sebelum menjabat dia mungkin orang yang soleh, orang yang masya Allah, kena jabatan diatur, mau tidak mau ngikut. Kalau tidak malu nanti sama mungkin oknum-oknum yang lainnya. Kayak gitu. Jadi itu orang-orang yang an-naim, orang-orang yang tidur. Yuqad masih bisa untuk dibangunkan. Jangan sampai tidak ada yang membanguni atau tidak ada yang mampu membanguni dan dia nanti mau tidak mau bakal bangun. Kapan? Ketika dia telah wafat. Seperti kalam Sayyidina Ali bin Abi Thalib, an-nasu niyamun, manusia ini seolah-olah niyamun, sekarang dalam keadaan tertidur. Fa idza matu intabahu, nanti ketika sudah wafat baru mereka bangun daripada tidur. Ketika di dunia foya-foya, Ramadan tidak puasa tidak masalah, bantah sama orang tua tidak masalah, bermusuhan dengan orang, memfitnah, menggunjing, happy toh, ya happy tapi dalam kemaksiatan, padahal happy dalam ketaatan banyak. Ini happy di dalam menentang Allah. Niyamun seakan-akan kayak mimpi aja. Fa idza matu, ketika mati dimasukkan ke dalam liang lahat, didatangi oleh malaikat munkar nakir, la ilaha illallah, baru bangun dia. Duh, ternyata benar ya, siksa itu ada. Waliyatubillah min dzalik. Masih bisa untuk diingatkan. Dan tanda ciri-ciri orang itu zuhud adalah ketika dia dermawan, ketika dia mudah untuk memberi kepada orang lain. Kata Sayyidil Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, ya pengarang hikam ini, beliau menyatakan, ya masyi adal, ya munazuhdi, tidak ada dalil yang lebih kuat atas kezuhudan seseorang daripada kedermawanannya dia. Jadi kalau ada orang itu gampang ngasih kepada orang lain, berarti ini orang zuhud. Sekaya apapun, tapi berat untuk ngasih. Nah, ini berarti apa? Tidak ada zuhud di dalam dirinya. Mungkin punya sedikit, tapi rela memberikan kepada orang yang membutuhkan. Ini berarti orang yang zuhud. Kemudian beliau melanjutkan, dan orang-orang soleh itu, dan orang-orang yang cinta kepada dunia tidak akan suka kepada orang yang soleh untuk dekat bersama mereka, illa lisamahatihim lahu bid dunya, kecuali ketika orang yang dikenal soleh tersebut melumrahkan kepada dirinya terhadap kecintaannya kepada dunia tadi itu. Tidak ada masalah ya. Cinta dunia tidak ada masalah dan lain sebagainya. Lah ini baru cocok. Ini orang ulama yang cocok ya dengan yang seperti ini. Kenapa? Karena dia tidak ada yang mengingatkan sama dunia dan lain sebagainya. Justru apa? Diulur-ulur tadi itu. Wal ghafil yudzakkar, dan orang yang lupa, orang yang lalai, yudzakkar, masih bisa untuk diingatkan lagi. Ya mungkin dia lupa ancamannya orang tidak berpuasa di bulan Ramadan tadi itu. Mungkin dia lupa orang yang moka tengah-tengah puasa. Lupa terhadap riwayat Nabi SAW bahwasanya Rasulullah mimpi melihat ada orang itu digantung, tapi yang digantung itu, yang dikaitkan itu tumitnya. Tumitnya itu digantung, kemudian mulutnya ini robek, lebar gitu, mengucurkan darah. Rasulullah tanya, man haula, siapa itu? Ternyata dijawab, ya Rasulullah, mereka adalah orang yang telah membatalkan puasanya sebelum tibanya waktu untuk berbuka. Waliyatubillah min dzalik. Panjang ya kalau kita bahas masalah puasa ini. Kita kembali ke sini. Orang yang lalai maka perlu penting untuk kita ingatkan, dan setiap dari kita ini pasti ada lalainya, pasti. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi. Ya. Manusia akan merugi kecuali diantaranya orang yang saling memberikan nasihat di dalam kebaikan. Baik itu dari ulama atau bukan ulama, bahkan ulama, ya ada seorang ulama itu mereka juga butuh untuk diingatkan, bahkan oleh mereka yang bukan ulama sekalipun. Karena orang ini ada lupanya, ya, ada lupanya. Saling mengingatkan
Itu ciri-ciri daripada cinta sesama muslim. Nah, kalau ngelihat temennya tidak terawih, acuh tak acuh, tidak apa-apa wes, yang penting saya terawih. Teman saya mau tidak terawih, terserah dia. Berarti ini kita ada cinta sama teman tadi itu. Kita tidak ada kepedulian. Tapi kalau kita, eman-eman ini, mosok saya yang insya Allah pengen dapat berkah di bulan Ramadan, saya pengen dapat. Mosok saya rela teman saya tidak dapat. Tidak mungkin diajak. Ayo, enak terawih, gini. Sebentar kok terawihnya, paling sejam gini. Diajak, yuzakar. Nah, maka ini luar biasa karena adalu alal khair kafailih. Orang yang mengajak kepada kebaikan, dia akan mendapat pahala itu seperti pahala yang mengerjakan. Bayangin ini, ada orang ngajak terawih 10 orang, 20 orang, 100 orang. Itu pahala masing-masing. Poinnya masuk juga kepada dia tanpa mengurangi poin-poinnya orang tadi itu. Jadi ngajak orang untuk tadarus misalnya. Masing-masing ngajak 10 orang tadarus. Masing-masing dapat 1 pahala misalnya. Maka dia pulang ini membawa 11 pahala. 1 pahalanya dia plus 10 pahala teman-temannya tadi itu. Teman-temannya pahalanya utuh. Tidak ada yang berkurang. Tapi dia yang mengajak dapat, bayangin, 10, ya kok 10, terus seterusnya. Berkali lipat. Wah, itu ladang pahala yang luar biasa. Ini yang bahaya ini. Wa man lam yujdi fi tadzkir wa tanbih. Tapi jika ada orang yang tidak lagi bermanfaat atas dirinya, adanya peringatan, adanya teguran, diingatkan, ditegur, ya dia mungkin tidak puasa, diingatkan, tetap bantah. Ini kan urusan saya sama Tuhan saya, misalnya. Meremehkan daripada apa? Bulan Ramadan ini, tidak menghargai, dan ini bahaya ya, tidak menghargai bulan Ramadan ini berbahaya sekali. Fahuwa mayyit, maka dia adalah orang yang hatinya mati. Kalau sudah diingatkan tidak bisa, ditegur tidak mau, tentunya dengan cara yang baik ya. Jangan pas nanti orang tidak puasa, kamu ini ahli neraka emang ya, kamu ini emang tidak pantas berpuasa. Wah, ya dia tidak bakal puasa. Tentu dengan cara yang halus tidak bisa juga. Fahuwa mayyit, kata Imamul Haddad, maka dia ini orang yang hatinya itu mati. Dia ini orang yang mati sebelum mati. Hatinya mati sudah. Dia hidup ini cuma jasadnya saja, rangkanya saja. Hakikat dirinya mati sudah. Waliyadzubillah min zalik. Padahal orang itu kalau lupa jauh dari Allah, maka itu bukti Allah enggan kepada hamba tersebut. Nasullaha fanasiyahum. Ketika mereka melalaikan Allah, tidak menghiraukan apa yang Allah perintah, apa yang Allah larang, fanasiyahum, maka Allah pun menelantarkan mereka. Allah tidak peduli sama mereka. Mau apa? Tidak peduli. Ya kalau Allah sudah tidak perhatian, kalau Allah sudah tidak peduli, mau kemana kita minta perhatian? Mau kemana pun, anggap keraja paling top di dunia ini. Apa bisa apa? Apa bisa memberi kita kesehatan? Apa bisa menolak kita dari penyakit? Tidak ada yang bisa melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma yatadzakkaru illa man yunib. Kata Imamul Haddad sebelumnya, innama tanfaul mau'idhah min man aqbala 'alaiha biqalbih. Peringatan itu ya dikasih ingatan-ingatan fresh mau'idhah itu hanya bermanfaat bagi orang yang menerimanya dengan hati. Dan ini tidak sembarang orang ya, orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan diriwayatkan ya, diceritakan Habib Anis Solo itu, ya tahu ya, Habib Anis bin Alwi bin Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi Solo. Itu beliau kalau setelah rawha, beliau diantaranya membaca doa, ya alhamdulillahilladzi at'amana ya hadza ta'ama razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita hidangan ini dan memberikan rezeki ini kepada kita tanpa ada daya dan kekuatan dari kita untuk mendapatkan hidangan. Hidangan apa? Yaitu asupan nutrisi untuk hati kita. Karena sebagaimana jasad ini perlu nutrisi, kalau ada orang kurang vitamin C misalnya, ada orang kurang vitamin A,
pasti ada kekurangan di dalam dirinya yang kalau itu terus-menerus bisa menyebabkan jatuhnya penyakit. Kalau kurang nutrisi berbahaya. Sebagaimana tubuh ini butuh untuk nutrisi, proteinnya, mineralnya, maka hati kita ini juga jauh lebih membutuhkan atas hal tersebut. Wa ma yatadzakkaru illa man yunib, kata beliau. Dan tidaklah bisa orang itu untuk mengambil pelajaran melainkan orang-orang yang yunib, yaitu orang-orang yang kembali kepada Allah, ingin kembali mendekat kepada Allah. Jika dia tadi itu jauh, merasa hampa hatinya, yunib, ingin kembali kepada Allah dan ikhlas di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini ya, kata beliau, selama orang itu masih bisa diingatkan, maka itu insya Allah masih ada kesempatan. Tapi kalau bendal terus tertolak, naudzubillah, ini hatinya mati sudah. Tapi tentunya, Waalaikumsalam. Tapi tentunya kita itu ya terus jangan putus asa di dalam mengajak tadi itu. Wah, ini tidak bisa, ini hatinya mati sudah ini. Kemudian kita tidak ajak. Ya tidak, bukan seperti itu maksudnya Imam Al-Haddad. Maksudnya untuk mengoreksi diri kita, jangan sampai kita ini mati hatinya. Tapi kita mengajak orang lain, ya jangan capek-capek. Jangan kemudian putus asa. Wah, percuma ini, kita tahu ini orang ini dari kecil ya kayak gitu. Jangan sampai seperti itu. Karena kata para ulama, itu ibarat kita menanam bibit. Kita tanam bibitnya buah-buahan tadi. Mungkin sekarang ini tidak keluar manfaatnya. Tapi nanti suatu saat kita kasih bibitnya, kita airi pelan-pelan, kita kasih, kita sirami, kita rawat. Nanti insya Allah pada waktunya Allah takdirkan bakal keluar apa? Tumbuhnya, bakal keluar buahnya yang manis, yang segar tadi. Kita dalam mengajak kebaikan juga gitu. Karena masalah orang itu berubah atau tidak, apakah di tangan kita? Ya tidak. Apakah dia bakal menjadi orang yang soleh mutlak di tangan kita? Tidak. Kita hanya menyampaikan apa yang harusnya disampaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun hidayah murni dari Allah ta'ala. Hidayah dari siapa? Dari Allah. Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Murni dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikan peringatan ya Muhammad, ingatkan mereka tadi itu, karena peringatan itu bermanfaat bagi mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat, jangankan kita ngajak kebaikan ya, mungkin kita ngajak kebaikan ada yang menolak, kemudian ada yang acuh tak acuh, ya itu hal yang lumrah. Karena dalam mengajak kebaikan ini, orang yang mengajak kebaikan di samping dia itu mendapatkan keutamaan amar ma'ruf, ya, wah itu mulia itu. Mengajak orang untuk amar ma'ruf, misalnya ngajak orang untuk tadarus, ngajak orang untuk sholat tarawih bersama misalnya, itu kan amar ma'ruf, berarti dia mewarisi bagian daripada warisannya Nabi SAW. Itu dia mendapatkan, dan itu Rasulullah gembiranya luar biasa, dan orang tersebut akan mendapat kemuliaan. Tapi yang perlu diingat, sebagaimana dia mewarisi kemuliaannya amar ma'ruf sebagaimana didapatkan oleh Nabi SAW, dia ikut kecipratan, maka dia juga mewarisi tantangan-tantangan, rintangan yang didapati oleh para nabi terdahulu, termasuk Nabi SAW. Pasti seperti itu. Bagaimana Nabi SAW, kisah yang sering kita dengar, ya pergi ke kota Taif, itu 10 hari Rasulullah di situ, 10 hari. Rasulullah mendatangi pembesar-pembesar daripada orang yang berada di Taif tadi itu, didatangi oleh Rasulullah, diajak secara halus, sangat halus sekali. Dan Rasulullah tidak ada tujuan, Rasulullah cuman menyayangkan jika mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang terjadi? Justru dihinakan oleh mereka.
Dan penghinaannya itu bukan cukup melalui mereka. Mereka memerintahkan anak-anak kecil, orang-orang perempuan untuk melempari Nabi SAW, ya, dan Sayyidina Zaid bin Harithah yang mendampingi Nabi untuk dilempari batu. Jadi yang lempar itu anak-anak kecil, disuruh anak-anak kecil itu orang itu lempar. Perempuan-perempuan, itu bisa bayangkan. Kita bisa bayangkan. Jadi Rasulullah SAW ya, satu-satunya makhluk Allah yang tidak diciptakan dunia dan isinya, bahkan surga dan neraka, melainkan karena beliau. Loh, orang-orang ini nih seandainya tahu siapa yang dilempar, ya Allah, mungkin bisa leleh karena saking malunya tadi itu. Tapi karena tidak kenal sama kemuliaan Rasulullah, dilempar pakai batu. Bahkan diriwayatkan kaki beliau berdarah. Apa yang dilakukan Rasulullah? Apa kemudian Rasulullah marah kepada mereka? Nabi SAW ya, memanjatkan doa kepada Allah dengan doa yang cukup panjang. Justru Rasulullah SAW mengadu kepada Allah tentang kelemahan dirinya. Bayangin, ini Rasulullah sudah mengeluarkan maksimal yang beliau mampu. Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati. Ya Allah, saya mengadu kepadamu tentang kelemahan diriku ini, kerendahan diriku di hadapan manusia, ya Arhamar Rahimin. Dengan doa yang cukup panjang memanjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya setelah Allah Ta'ala melihat kekasihnya ya, mengadu atas kelemahan dirinya, bukan mengadu kepada mereka, ya Allah hancurkan mereka, ya Allah mereka tidak mau dengarkan saya, bukan mengadu seperti itu, tapi mengadu. Rasulullah ini curhat. Rasulullah merasa dirinya ini kurang, merasa dirinya tadi ini lemah, sehingga minta dikuatkan oleh Allah Ta'ala. Langsung Allah Ta'ala memerintahkan malaikat untuk mendatangi Nabi SAW. Kemudian malaikat tadi menyatakan, ya Rasulullah, in syi'ta udbiku alaihim al-jabalain. Ya Rasulullah, jika engkau mau sekarang perintahkan saya, bakal saya hancurkan mereka dengan kedua gunung yang besar. Jadi dua gunung ini diapit, dijadikan satu. Habis itu Taif. Waktu itu juga, jika Rasulullah SAW mau, sekarang ya Rasulullah perintahkan saya. Tapi apa kata Nabi SAW? Inni la arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullah wa la yusyriku bi syai'an. Jangan, saya minta kepada Allah, semoga Allah Ta'ala mengeluarkan daripada anak keturunan mereka, daripada hamba-hamba Allah yang menyembah kepada Allah dan tidak mensyirikkan Allah sedikit pun. Kemudian Nabi SAW minta kepada Allah, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah kaumku ini karena mereka ini belum tahu, belum mengenal Allah, belum mengenal Nabi SAW. Ya, semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hamba-hambanya Allah yang bisa menerima nasihat dan bisa mengajak kebaikan, sehingga termasuk daripada golongan yang kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.